Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik di Teknik Industri UICM. Nama saya Dini Yulianti. Saya mengajar sudah dari tahun 2005 memegang Ekonomi Teknik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Teknik di sini yang pertama, mahasiswa memahami tentang tujuan, kemudian ruang lingkup materi, strategi, dan evaluasi perkuliahan, memahami dan menyepakati kontrak kuliah. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami fungsi konsep nilai uang terhadap waktu. Berikut di sini ada referensinya ya, referensi untuk mata kuliah Ekonomi Teknik. Ada Degarmo, kemudian ada bukunya, ada Graham, ada Newman. Nah, ini bisa dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kemudian untuk materi perkuliahan, yang pertama adalah pendahuluan, pengenalan sejarah tujuan dari Ekonomi Teknik. Kemudian kita ke pertemuan kedua, yaitu konsep nilai uang terhadap waktu. Di sini mahasiswa dapat mempelajari tentang nilai uang terhadap waktu. Kemudian pertemuan tiga adalah klasifikasi bunga. Jadi di klasifikasi bunga ini ada bunga tunggal, ada bunga majemuk yang akan kita pelajari. Kemudian untuk pertemuan 4 di sini ada cash flow single payment formula. Di cash flow single payment formula ini kita akan mempelajari bagaimana uang untuk nilai sekarang, kemudian bagaimana uang untuk yang akan datang. Nanti akan kita pelajari itu. Kemudian pertemuan 5 yaitu cash flow uniform series formula. Itu adalah anual. Jadi kita akan mengetahui bagaimana pembayaran yang per tahun misalkan atau per bulan. Nah, itu adalah dari cash flow uniform. Nah, kemudian untuk cash flow arithmetic gradient. Nah, itu kita dapat mengetahui perhitungan per bulan, jadi bisa gradien menaik atau gradien menurun. Nah, kemudian di pertemuan 7 di sini ada net present value. Nah, net present value di sini dapat membandingkan kedua proyek atau kedua mesin mana yang lebih menguntungkan. Kemudian di pertemuan 8, nah itu kita ketemu adalah ujian tengah semester, ketemu dengan UTS. Nah, UTS ini biasanya bobotnya adalah sebesar 30%. Nah, kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya itu kita masuk ke annual equivalent. Annual equivalent itu sama membandingkan dua proyek atau dua mesin dengan metode annual equivalent tahunan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke internal rate of return analysis (ROR). Nah, di sini adalah studi kelayakan. Jadi bagaimana suatu proyek atau investasi itu layak atau tidaknya menggunakan metode ROR atau IRR. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada metode namanya BCR, Benefit Cost Ratio Analysis. Nah, di sini sama untuk kelayakan, tapi ada bedanya dengan IRR. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya ada depresiasi. Nah, metode depresiasi ini ada 4 macam, nanti kita akan pelajari.
bagaimana menggunakan metode-metode didepresiasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pertemuan 12. Ini analisis ekonomi setelah pajak. Jadi analisis ekonomi setelah pajak di sini akan dimasukkan pajak. Jadi nanti cash flow-nya itu bagaimana cash flow sebelum pajak dan cash flow setelah pajak. Apakah masih menguntungkan jika dimasukkan pajak. Nah, kemudian ada analisis pergantian, replacement analisis. Jadi itu adalah perbandingan apakah misalnya memperbaiki mesin yang lama atau membeli mesin baru. Nah, itu adalah yang masuk di replacement. Nah, untuk analisis periode pengembalian payback period, nah di sini kita akan bisa melihat bagaimana berapa tahun atau berapa waktu pengembalian modal itu dalam suatu investasi. Nanti ini ada cara-cara metodenya. Nah, di sini di dalam pendahuluan di mata kuliah ini memuat tentang bagaimana membuat sebuah keputusan, kemudian di mana dibatasi oleh ragam permasalahan yang berhubungan dengan seorang engineer, sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif pilihan. Keputusan yang diambil berdasarkan suatu proses analisa teknik dan perhitungan ekonomi. Nah, alternatif timbul karena adanya keterbatasan dan sumber daya. Nah, itu sumber daya itu bisa manusia, bisa material, uang, mesin, kesempatan, dan lain-lain. Dengan berbagai alternatif yang ada tersebut, maka diperlukan sebuah perhitungan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik secara ekonomis, baik ketika membandingkan berbagai alternatif, rancangan, membuat keputusan investasi modal, mengevaluasi finansial, dan lain-lain. Analisa ekonomi teknik melibatkan pembuatan keputusan terhadap berbagai penggunaan sumber daya yang terbatas, konsekuensinya terhadap hasil keputusan untuk masa yang akan datang. Nah, di sini ilustrasi pentingnya ekonomi teknik, ada beberapa ilustrasi. Yang pertama, pembangunan pabrik, mengapa sebuah pabrik dibangun. Bagaimana memastikan bahwa investasinya akan mendatangkan pendapatan atau keuntungan. Bagaimana menilai pabrik tersebut setelah beberapa tahun berjalan. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini adalah pembangunan bendungan, misalnya contohnya. Nah, di sini bagaimana bendungan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, kemudian bagaimana mengetahui dampak ekonomi bagi pemindahan penduduk yang seringkali terjadi dalam proyek banjir. Pada pembangunan jalan di sini juga bisa dijadikan contoh. Bagaimana mengetahui manfaat pembangunan jalan? Bagaimana mengetahui kelayakan jalan? Lebih manfaat yang mana, pembangunan dengan padat karya atau dengan mesin? Nah, kemudian proses pengambilan keputusan ini diawali dengan mengenal permasalahannya. Yang kedua, mendefinisikan tujuannya. Kemudian mengumpulkan data-data yang relevan. Nah, kemudian identifikasi alternatif yang visible, seleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif terbaik, kemudian yang terakhir adalah modelkan hubungan antara kriteria, data, dan alternatif. Nah, di sini ada sejarah ekonomi teknik. Sejarah ekonomi teknik itu pertama kali ditemukan dari teknik sipil. Nah, teori ekonomi mengenai lokasi jalan kereta api dikemukakan oleh seorang sarjana teknik sipil namanya Arthur M. Wellington tahun 1877. Nah, kemudian perintis di sini merupakan perintis mengevaluasi pekerjaan teknis dengan tinjauan segi ekonomi. Nah, di sini juga ada sejarahnya dari struktur suatu asuransi dalam hal investasi. Hubungan antara investasi dengan pasar dan prosedur bunga majemuk untuk menentukan nilai-nilai perbandingan persoalan tersebut. Nah, ini dikemukakan oleh G.C.L. Fish dan O.B. Goleman pada tahun 1920. Nah, kemudian teori nilai uang pada dasarnya adalah fungsi dari waktu.
dikemukakan oleh Profesor Eugene L. Grant dalam bukunya yang berjudul Principles of Engineering Economy. Pendekatan modern untuk menghitung aliran tunai cash flow. Maka dari itu, definisi ekonomi teknik itu mengevaluasi pekerjaan teknik dengan pertimbangan ekonomis. Adapun tujuan dari ekonomi teknik yaitu memberikan dasar-dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu investasi atau penanaman modal. Di sini kita akan masuk ke single payment formula. Kita mulai lagi dengan cash flow single payment. Manfaat dari cash flow single payment yang pertama adalah dapat menghitung present, nilai sekarang pada aliran cash flow keuangan. Yang kedua, dapat menghitung future, nilai kemudian pada aliran cash flow keuangan. Yang ketiga, dapat mengetahui nilai investasi yang ditabungkan. Cash flow ini merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Nah, di sini adalah rumus bunga majemuk dan ekuivalensinya. Ada notasi yang harus kita ketahui yang dipergunakan dalam rumus bunga. Yang pertama adalah I. I-nya adalah interest. Interest itu adalah tingkat suku bunga per periode. Yang keduanya adalah N number, jumlah periode bunga. Kemudian yang ketiganya P, present worth, jumlah uang atau modal pada saat sekarang, awal periode atau per tahun. Kemudian F, future worth, jumlah uang atau modal pada masa mendatang, itu adalah akhir periode per tahun. Kemudian ada annual, pembayaran atau penerimaan yang tetap pada tiap periode per tahun. Kemudian ada gradien, pembayaran atau penerimaan di mana dari satu periode ke periode berikutnya terjadi penambahan atau pengurangan yang besarnya sama. Jadi kalau misalkan naiknya sama, dari misalkan 100 naik menjadi 200, misalkan pendapatannya gitu ya, naik menjadi 300. Dan kalau penurunan juga misalkan dari 500 turun 400, turun 300, jadi gradiennya adalah 100. Nah, inilah single payment pay, present pay, nilai sekarang. Jadi kita akan mencari bagaimana mencari P jika diketahui nilai F future-nya itu. Nah, rumusnya adalah di sini ada. Di sini P sama dengan F 1 dibagi 1 ditambah I pangkat M. Nah, itu kalau misalnya kita tidak menggunakan tabel bunga. Tapi kalau menggunakan tabel bunga, berarti di sini rumusnya adalah P sama dengan F dikali 1 ditambah I pangkat M. Pangkat min N di sini ya. Nah, kemudian di sini ada yang menggunakan tabel bunga yaitu P sama dengan F, P per F, I, N. Nanti kita akan mempelajari bagaimana membaca tabel bunga. Nah, di sini misalnya kita mempunyai uang di tahun kelima, misalkan ada dapat uang di tahun kelima sebesar 50 juta gitu ya. Nah, berapa uang yang di 5 tahun berikutnya itu, misalkan 2026 ya. Nah, ini mendapatkan 50 juta, berapa uang saya sekarang? Jadi pada saat si 50 juta itu berapa jika ditarik ke tahun 2021? Nah, gitu ya. Nah, ini adalah
rumus dari single payment F itu adalah nilai kemudian. Nah, diketahui P, dicari F. Rumusnya adalah F sama dengan P 1 ditambah I pangkat M. Itu kalau kita tidak menggunakan tabel bunga. Kalau menggunakan tabel bunga, berarti F sama dengan P dikali F per P I N. Nah, di sini ilustrasinya adalah kita nabung di tahun sekarang dengan bunga sekian persen. Nah, berapa uang saya nanti di tahun kelima? Nah, itu adalah single payment F. Nah, jadi ada contoh soalnya ya. Diketahui P, ditanyanya F. Ini yang single payment future. Contoh soalnya, Amel menabung di bank sebesar 10 juta rupiah. Jika uang Amel diambil 5 tahun yang akan datang, berapa uang Amel dengan tingkat suku bunga 5% per tahun? Nah, diketahui di sini 10 juta. I-nya 5% per tahun. N-nya adalah 5 tahun. Nah, kemudian di sini ditanya F. Nah, kemudian buatlah cash flow seperti ini. Tahunnya 1 sampai 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian P-nya masukkan, RP 10 juta atau 10 juta rupiah. Berapa F? Masukkan kepada rumus yang untuk menggunakan tabel. Nah, di sini F sama dengan P, F per P I N. P-nya adalah 10 juta. F per P 5% 5. Nah, nanti di akhir saya akan menerangkan untuk melihat tabel bunga caranya gimana gitu ya. Nah, di tabel bunga ini bisa didapat dari buku Newnan. Buku Newnan ada di akhir bukunya, itu bisa difotokopi kalau misalkan memang tidak punya bukunya. Nah, ini biasanya di diktat saya sudah ada tabel ekonomi teknik ya. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa F per P 5% 5 adalah 1,276. Di sini adalah lihat tabel EKTEK. Nah, makanya ekonomi teknik maksudnya EKTEK itu. 10 juta dikali 1,276 adalah 12.760.000. Jadi uang Amel 5 tahun kemudian jika diambil dengan I 5% per tahun menjadi sebesar 12.760.000. Contoh soal diketahui F, ditanyanya P. Jadi berapa uang saya sekarang? Nah, gitu ya. Didi akan mendapatkan uang sebesar 56.978.908 6 tahun yang akan datang. Bonus dari perusahaan. Dengan I 7%, berapa nilai uang Didi sekarang? Diketahui F-nya 56.768.908 rupiah, I-nya 7% per tahun, N-nya 6 tahun. Ditanya berapa P? Nah, buat pertama yang menjawab itu adalah harus membuat cash flow-nya. Buat cash flow-nya, N-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibuat F-nya berapa? 56 juta sekian. Baru ditarik P-nya berapa. Nah, menjawabnya langsung rumusnya menggunakan tabel. P sama dengan F, P per F I N. Nah, kemudian di sini 56.978.908. P per F 7% 6. Nah, kemudian lihat tabel. P per F 7% 6 adalah 0,6663. Kemudian dikalikan hasilnya menjadi 37.765.156 rupiah. Jadi jika yang 56 ini ditarik ke nilai sekarang, tahun sekarang, berarti sebesar 37 juta sekian. Jadi nilai uang Didi sekarang adalah 37.765.156 rupiah. Nah, ini adalah tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ini soal-soal dari cash flow single payment.
tugas harus dikerjakan karena nilainya dari tugas bobotnya adalah 20%. Jadi untuk absensi itu 15%, kemudian untuk tugas 20%, untuk UTS 30%, sisanya adalah UAS bobotnya. Untuk sistem penilaian di ekonomi teknik, untuk di mata kuliah saya ekonomi teknik, sistem penilaiannya adalah seperti itu. Nah, ini adalah contoh melihat bagaimana untuk melihat tabel bunga ya, tadi bunga, mencari bunga itu gimana untuk melihat dari tabelnya. Pertama kita harus tahu dulu N-nya berapa gitu ya. N-nya misalnya 5. Nah, ini 5 ya. N-nya 5, kemudian kita mau cari apa? Mau cari F per P, mau cari P per F, mau cari A per F, mau cari A per P. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya tadi mau mencari P per F. Nah, kita cari P per F, kemudian lihat ke bawah berapa N5. Oh, di sini adalah titik 6209. Titik 6209 itu artinya adalah 0,6209. Jadi kalau di depan ada titik, berarti itu adalah 0, nah, kemudian kalau mau mencari F per P dengan N5 dengan I-nya 10%, karena di sini tabelnya ada dari 1/4% sampai 60%. Gitu ya, tapi itu dia nganclok-nganclok ya. Gitu ya. Jadi loncat-loncat. Jadi ada yang memang yang nggak ada di tabel bunga gitu. Nah, ini nanti didapat F per P dengan N-nya 5 yaitu 1,611. Jadi bunga yang I-nya 10%. Nanti akan berbeda jika melihat yang bunganya 7% atau 15%. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari tentang ekonomi teknik pendahuluan dan cash flow single payment. Jika tidak ada yang ditanyakan, dikerjakan tugasnya, dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu saya cukupkan sekian dari saya untuk pemaparan single payment formula dan pendahuluan dari mata kuliah ekonomi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.